Sonora FM. Sahabat Sonora, kita masih bersama di acara Selamat Pagi Palembang, masuk di segmen Voice of People kerjasama Radio Sonora dengan Harian Sriwijaya Post. Sejenak kami mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara kami dengan Kepala Bursa Efek Indonesia Palembang, Hari Mulyono. Saat ini sudah berada di ujung telepon terkait dengan kondisi terkini pasar bursa selama COVID-19. Mas Hari, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Enda, selamat pagi pendengar Sonora yang setia. Tetap sehat Mas Hari? Alhamdulillah, selalu sehat, insya Allah sehat terus. Baik, terima kasih Mas Hari waktunya. Mas, bisa disampaikan mengenai kondisi terkini pasar bursa selama COVID-19, Mas? Oke. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan efeknya pada prinsipnya masih berlangsung menarik ya, dengan rata-rata nilai transaksi di kisaran 7 sampai 8 triliun secara daily. Average-nya ada di 6,86 ya tepatnya ya, dari awal tahun sampai dengan kemarin. Itu artinya cukup baik dengan kondisi pandemik COVID yang memberikan tekanan tersendiri terhadap ekonomi maupun kesehatan manusia secara umum. Sementara kalau kita lihat bagaimana gairah dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang ingin tetap bertahan dan tetap menumbuhkan bisnisnya walaupun kita tahu ini lagi pandemi seperti ini. Year to date dari awal tahun sampai dengan hari ini kita berbicara telah tercatat 27 perusahaan baru yang go public dan mencatatkan efek sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Artinya ini sesuatu hal yang menarik gitu kan. Tetap ada optimisme tinggi di kalangan pengusaha, terutama untuk mengantisipasi jika upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak negara di dunia termasuk di Indonesia bisa menemukan vaksin atau obat tersendiri yang berkaitan dengan mengatasi COVID-19 ini. Oke, Mas. Begitu Mbak Enda. Ya, ini jumlah investor saham sendiri sampai dengan saat ini bagaimana Mas? Apakah terjadi peningkatan? Ini ada yang menarik Mbak Enda ya. Kami sendiri di awal sempat agak khawatir gitu kan ketika COVID mulai diumumkan di pemerintah waktu bulan Maret kemarin akan terjadi perlambatan. Ternyata sampai dengan saat ini aktivitas masyarakat yang ingin memanfaatkan pasar saham sebagai kendaraan investasi maupun transaksi efek harian itu tetap tumbuh dengan cukup baik. Year to date kita masih tumbuh sekitar 7,78% atau setara dengan 85.919 investor baru year to date sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin yang menjadi investor baru di pasar modal. Artinya apa? Artinya ini ada optimisme tersendiri di kalangan masyarakat. Satu, sehingga kalau tahun lalu akhir tahun jumlah investor di Bursa Efek Indonesia ada 1.100.000, maka sampai dengan kita berbicara hari ini totalnya sudah mencapai 1.190.000 dan lebih dari 40% diantaranya adalah aktif. Makanya kita bisa lihat transaksinya masih rata-rata 6,86 triliun, artinya ada optimisme tersendiri walaupun secara keseluruhan mungkin untuk investor yang telah lama bertransaksi efek saham di Bursa Efek Indonesia yang biasanya full power, kekuatan penuh dalam bertransaksi, setelah ada pandemik ini menurunkan nilai transaksi atau volume transaksinya disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi yang berdampak pada kinerja perseroan secara keseluruhan. Fakta menarik begini Mbak Enda, fakta menarik sampai dengan kuartal pertama 2020 ini rata-rata emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia masih membukukan pertumbuhan pendapatan yang positif. Beberapa masih bisa lebih baik, beberapa memang hampir sama, beberapa dan mostly memang kebanyakan adalah sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama di lalu. Nah, artinya untuk awal periode untuk 2020 oke, kita akan melihat ujian sesungguhnya nanti adalah laporan keuangan kuartal kedua 2020 ini. Ini akan menjadi tolak ukur. Makanya kalau kita lihat secara keseluruhan antara optimisme dengan waspada yang terjadi di kalangan pelaku pasar itu cukup balance ya. Artinya pelaku pasar juga sangat rasional untuk melihat bahwa ekonomi melambat secara umum itu wajar, kita bisa lihat sendiri dalam kehidupan seharian kita saat ini. Namun bagaimana perusahaan-perusahaan itu bertahan dengan melakukan efisiensi, dengan melakukan pemanfaatan teknologi digital gitu yang saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar untuk dalam proses kehidupan keseharian, itu menjadi salah satu ukuran. Bahkan beberapa jenis industri itu sendiri dengan kondisi pandemi ini menjadi industri yang justru diuntungkan. Kita bisa lihat penggunaan kebutuhan
kebutuhan data untuk kebutuhan pekerjaan maupun untuk pendidikan. Kita tahu teman-teman anak sekolah kita mereka belajar dari rumah dan menggunakan media digital untuk belajar. Nah ini kan ada beberapa sektor tersendiri yang justru diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Nah ini yang membuat kemudian pelaku pasar bisa melihat bahwa kondisi IHSG sekarang adalah kondisi yang mencerminkan apa yang sedang terjadi saat ini gitu kan, seperti itu. Ya. Mas, apakah ini investor saham sendiri banyak juga dari kalangan milenial, Mas? Dari milenial relatif tinggi ya, Mbak. Ada sesuatu yang menarik karena mereka melihat ini momentum yang pas gitu kan. Mereka juga telah belajar sebelumnya bahwa Sonora FM.